Oke, selamat siang menuju sore. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman Python. Ini pertemuan kita yang ke-11. Pertemuan 11. Pertemuan ke-11. Kita sudah mulai masuk menuju data scientist, data analis, yaitu mencoba menggunakan beberapa modul yang memang didesain khusus buat menganalisis data. Dan untuk pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah NumPy dan Matplotlib. Nah, kalau teman-teman terbiasa menggunakan MATLAB atau Octave, sebenarnya NumPy dan Matplotlib ini fungsinya sama persis seperti yang ada di Octave atau MATLAB. Seperti misalnya, kalau misalnya kita, terus saya biasanya pakai Octave, soalnya dia free. Kalau misalnya saya punya A sama dengan 1, 2, 3. Dan kemudian saya punya matriks B sama dengan 4. Maka saya bisa langsung mengalihkan A dikalikan dengan B. Seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan Python biasa, cukup sulit karena kita harus menggunakan indexing. Apalagi kalau misalnya matriks A dan B-nya itu 2 dimensi. Contoh misalnya A sama dengan 1, 2, 3. Kemudian 4, 5, 6. Terus juga udah lupa. Benar nggak kayak gini? Oh, salah. Tiga, 6. Oh, bentar. Saya kayaknya masih banyak yang ada yang saya mute dulu ya. Salah, harusnya cukup seperti ini. Nah, seperti ini. Saya punya matriks 2 kali 3 dan B-nya berarti misalnya 2 kali 2. 3, 4, 5, 6. Maka saya kalau menggunakan Octave ataupun MATLAB, tinggal dikalikan saja A dikali B. A kali B. Oh iya, salah. 2 kali 3, 2 kali 2. Ya, pokoknya tinggal A dikalikan dengan B. Nah, kalau kita menggunakan Python yang biasa, maka kita harus melakukan indeks 1 demi 1. 1 kali 3 ditambah 2 kali 5 tambah 3 kali, nah ini yang salah tadi. Coba kita ulang aja ya. B sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, seperti ini. Baru A kalikan dengan B. Seperti ini. Jadi kita harus ngitungnya kalau pakai MATLAB biasa. Kalau pakai Python biasa, pertama adalah 1 dikalikan 3. 3. Ditambah 2 kali 5, 10. Jadi 13. Ditambah 3 kali 7, 21. 21 tambah 13, 34. Ulang lagi sekarang yang untuk data berikutnya. 1 kali 4, 4. 2 kali 6, 12. Jadi 16, dan seterusnya. Nah, ini cukup merepotkan kalau kita menggunakan Python yang standar. Makanya ada yang membuat library khusus untuk melakukan analisis numerik. Nah, namanya adalah NumPy. Nah, untuk bisa menggunakan NumPy,
Ini. Untuk bisa menggunakan NumPy, teman-teman bisa berkunjung ke numpy.org dan kita tinggal melakukan import NumPy. Udah, itu aja. Nah, kebetulan kalau teman-teman baru menginstal Python, nah NumPy itu belum menjadi modul bawaannya Python dari Python.org. Dia di luar itu. Dia third party yang bikin, sehingga kalau mau menggunakan NumPy, kita harus install terlebih dahulu. Nah, caranya adalah pertama kita harus cari dulu folder Python kita ada di mana, misalnya pip. Pip ini adalah program bawaannya python.org untuk menginstal modul eksternal dari Python. Contohnya adalah NumPy ini, pip. Dia bilang, oke, di sini ada yang salah. Saya sebenarnya sudah pakai Python 39, tapi pip-nya entah kenapa dia memanggilnya malah yang masih yang Python 38. Jadi saya coba copy saja. Ctrl C, CD, ya. Nah ini kalau saya alas minus L, apa alas dir seperti ini. Sebenarnya sudah ada pip 38-nya. Cuma karena saya menggunakan yang Python 39, contohnya misalnya saya panggil idle, maka di sini keluar Python 39. Berarti saya nginstalnya bukan yang Python 38, tapi yang Python 39. Berarti saya masuknya ke Python 39, cd Python 9, kemudian baru masuk ke folder script. Here, nah di sini ada pip-nya. Nah ini yang harus saya panggil agar nanti modul NumPy-nya terinstall dan bisa dipanggil oleh idle, karena idle-nya pakai 39. Jadi jangan salah install. Nah di sini tinggal panggil aja pip install NumPy seperti ini. Nah kebetulan di sini sudah saya install, maka di sini dibilang already satisfied, jadi sudah diinstal. Cuma dia bilang pip-nya masih versi lama. Nah karena saya sudah menginstal NumPy, maka saya tinggal manggil di idle-nya. Contohnya seperti ini. Tinggal panggil import NumPy, enter. Udah, kalau misalnya ada error, misalnya dibilang Anda memanggil fungsi atau memanggil modul yang belum terinstall, nah, itu berarti NumPy-nya itu belum terinstall. Harus install, bisa pakai pip, atau kalau teman-teman mau pakai yang lain juga bisa, pakai Conda, Anaconda, atau Mini Conda, bebas. Ada banyak cara untuk menginstal modul tambahan. Cuma kalau saya biasanya tetap pakai yang pip. Nah, sama seperti tadi yang ditunjukkan dengan menggunakan Octave, di sini saya bisa membuat sebuah array dengan menggunakan misalnya X sama dengan NumPy dot array. Jadi saya memanggil fungsi array atau metode array. Dan isinya adalah 1, 2, 3, 4. Ini. Sudah, kemudian kalau saya print X, enter, maka keluar 1, 3, 4. Nah, cara menggunakannya persis seperti yang kita pelajari 2 minggu lalu tentang objek dan kelas. Jadi setelah saya import NumPy, saya bisa membuat sebuah objek X yang di-create dengan menggunakan suatu metode array dengan saya lempar parameter 1, 2, 3, 4 bagi array-nya. Nah,
hasil dari numpy.array ini sama seperti list. Contoh misalnya, saya misalnya A sama dengan list range 1 sampai 5. Udah. 1, 2, 3, 4. Bedanya apa? Bedanya adalah yang pakai list, dia ada komanya. Yang pakai numpy, dia nggak ada komanya. Jadi dia dibilang sama juga enggak, dibilang beda juga enggak. Tapi kalau saya panggil misalnya A dot, maka akan keluar metode-metode yang merupakan bawaan dari kelas list. Kayak append, copy, count, index, insert, remove, atau yang lainnya. Tapi kalau saya panggil X dot, beda dia ininya. Daftar metode yang bisa kita gunakan. Ada T, ada NE, ada maksimumnya berapa, minimumnya berapa, tolong disorting, kemudian ini ada banyak banget. Max juga bisa langsung ngitung rata-rata, kemudian kita bisa partisi, kemudian bisa di reshape, dan lainnya. Persis sama seperti yang ada di Octave atau MATLAB. Kalau di Octave atau MATLAB, kalau kita sudah bikin matriks, ini bisa kita apa-apain. Mau kita reshape, ubah jadi satu dimensi, atau satu dimensi satu kolom, atau mau dihitung Euklidiannya berapa, atau yang lainnya. Ada banyak sekali. Nah, jadi karena X dan A ini memang beda, sudah beda domain, X-nya berasal dari kelas array-nya numpy, sementara A adalah objek dari kelas list, maka daftar metodenya itu bisa berbeda. Oke? Jadi kalau dibilang list, ya mirip list sih, kayak array gitu. Cuma metodenya beda. Nah, kita juga bisa melihat misalnya, saya pengen tahu tipe datanya kayak tadi misalnya. A titik, data type-nya apa? Di type. Kok A, maaf. X. X di type, mana dia? Di type. Dia bilang, tipe data yang ada di array ini, dia adalah integer 32 bit. Berarti dia bisa menyimpan angka dari 0, kalau dia positif aja ya, 0 sampai 4 miliar kalau nggak salah, 32 bit itu. Coba aja. Kalkulator. Programmer. Bukan, salah. Scientific. 2. Pangkat 32. Ini. 4.294.967.296. Itu nilai maksimumnya. Kalau mulainya dari 0. Tapi kan bisa juga dia biasanya digeser kan. Dari negatif 2 miliar sampai positif 2 miliar. Sehingga 0 di tengah dia. Nah itu, tipe data yang digunakan di array ini adalah integer 32 bit. Kemudian ukurannya berapa? Coba x dot size. Oh, maaf. X kecil. 4. Karena memang ada 4 elemen di dalamnya dia. Kemudian ukurannya x dot shape 4 kali 1. Berarti dia suatu matriks 4 kali 1. Jadi satu baris dia. Kalau misalnya dia 2 dimensi gimana? Yuk kita coba.
X sama dengan kita jangan X ya, kita ubah aja Y sama dengan numpy dot array ini 1, 4, 5 kurung tutup, koma, kemudian baris keduanya 7, 1. Sama seperti ini. Oops, sama deh. Kurang komanya. Lupa, dia harus ada koma di sini. 1,4,5, 7,1. Ups, apa lagi ini? Visibility warning rating. Oh. Oke, tidak apa-apa, cuma warning aja. Kemudian misalnya print, bisa enggak? Bisa. Cuma dia, oke kita coba, saya lupa, thread kayaknya harus dikasih enter. Ini numpy.array, kurung buka, kurung tutup kotak, angkanya, koma, enter, kemudian baris keduanya. Misalnya 7,1, kurung-kurung, enter, kurung X, kurung terbuka. Oh iya, dia nggak boleh kalau modelnya seperti ini. Print, oke, seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat tipe datanya apa. Y titik di type. Oops, maaf. Nggak perlu pakai ini. Di type. Tipenya objek. Kemudian Y size-nya, Y.size ada 2. Y.shape 2. Jadi yang sebagai list mendatar sini. Lanjut, coba kalau misalnya isi array-nya adalah campuran. Oke, kita coba Z sama dengan numpy.array 1, accept. Ya, kemudian print Z 1 dan accept. Terus tipenya apa? Coba kok Y, Z di type ya, seperti ini karena dia adalah campuran. Kemudian apa lagi? Size Z dot size 2 Z dot shape 2,0. Nah, sekarang kita coba mencari, oh ya, tadi kan pakai Octave, kita mencoba mengalihkan matriks dengan matriks kan. Yuk kita coba yuk, saya coba. Jangan lupa, udah lama nggak pakai numpy. Kita coba misalnya A sama dengan numpy.array
Kemudian 2,3, 4,5 tutup. Maaf, ada telepon masuk. Saya jawab dulu ya. Oh, udah mati. Berapa tadi? 2, 3, 4, 5. Oh, ininya belum. Kurung lagi 1 harusnya. Baru kemudian bentar. Sudah. Dia adalah array 2, 3, 4, 5. Jadi kalau print A, ini 2, 3, 4, 5. Kemudian saya bikin yang B sekarang. B sama dengan 1, 2, kemudian 2, 1. Ya. Sekarang saya coba print B dulu, print B. Bentar, 1, 2, 1. Kalau A dikalikan B, bisa nggak dia? Bisa ternyata. Coba benar nggak? 2, 3, 4, 5. 2 kali 4. Kita coba pakai ini ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Ini kan. Ini akan kita kalikan dengan 1, 2, 2, 1. Berarti kalau kita mau mengalikannya, 2 kali 1 tambah 3 kali 2. Ya kan? 2 kali 1 ditambah 3 kali 2. Berarti hasilnya adalah 6. 8 ya berarti ya. 8, kemudian yang di sini adalah 3 kali 2, 3 kali 2, tadi biar nggak bingung, 3 kali 2 ditambah, salah, 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Hasilnya adalah 4 tambah 3, 7. Nah, kenapa beda? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 2, 1. Benar harusnya kan 2 kali 1, 2. Tambah 6. 8 harusnya. Cuma 8-nya malah yang di bawah. Di sini malah 2. Oke. Terus 4 kali 1, 4. Tambah 10. Harusnya 14. Dengan 14 ini. Berarti masih ada yang salah. Salahnya kenapa dia? Coba. Oh, dia bukan perkalian matriks jadinya. Dia hanya ujung sini dikali ujung sini. Dia jadi 2. Kemudian 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 4 kali 2 adalah 8. 5 kali 1 sama dengan 5. Gini dia jadinya. Jadi A kali B, dia menghitungnya elemen per elemen, bukan perkalian matriks. Oke. Terus gimana kalau kita memainkan matriks? Nanti ada ini ya, operatornya sendiri. Cuma kita skip aja. Yang penting ternyata perkalian biasa seperti ini, dia jadinya elemen per elemen. Mirip seperti A ditambah dengan B. Maka dia akan menjumlahkan 1 demi 1.
1 dengan apa? 2 ditambah 1 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 1, 6. Jadi elemen per elemen ya. Oke, kita skip dulu untuk yang operator perkalian matriks. Nah, sekarang untuk fitur-fitur yang ada di NumPy, salah satunya adalah random. Jadi misalnya kita malas menuliskan angka, misalnya kita mau menganalisis algoritma suatu machine learning, kita malas bikin datasetnya, udahlah kita bikin random aja. Gitu. Kita bisa bikin random seperti ini. Misalnya A atau C sama dengan numpy dot random dot random kemudian misalnya 5. Maka C adalah seperti ini. Dia ada 5 angka jadinya. Yang angkanya adalah random. Kenapa? Karena random, makanya kalau saya panggil lagi ini, dia akan berbeda lagi nanti. Berbeda. Terus kalau kita ingin bikin, saya ingin bikin data untuk 2 dimensi, untuk gantian gambar misalnya, saya malas loading gambar, udah pakai random aja, kita bisa dengan menggunakan misalnya D sama dengan numpy dot random 3,3. Jadi akan membuat sebuah matriks 3 kali 3 yang isinya random. Seperti ini. Karena dia random, berarti kalau kita panggil lagi, angkanya akan berubah. Oke, ini untuk random. Dan persis sama seperti di MATLAB maupun Octave, kita bisa minta bikinin ini dong random, bikinin matriks 4 kali 4, tapi isinya 0 semua gitu. Nah, caranya dengan menggunakan zeros dan bisa ones. Contoh misalnya seperti ini, sama dengan numpy dot zeros, 0 maksudnya, 4,4. Maka dia akan meng-create, membuat sebuah matriks 4 kali 4 yang isinya 0 semua. Seperti ini. Dan kalau pinginnya 1 semua, ya bisa menggunakan ones. Ini sangat penting kalau kita mau melakukan perhitungan matriks. Teman-teman pernah lihat itu kan yang matriks matriks segitiga setengahnya itu 1 semua, atasnya 0 semua, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk kita bisa gunakan zeros dan ones untuk melakukan hal tersebut. Oke, sekarang kita juga punya yang seperti range. Kalau di Python standar kan ada range kan. Nah, di sini juga ada range. Yaitu membuat deret. Deretnya mirip seperti range. Misalnya F sama dengan numpy dot range ini dan misalnya 7. Terus maaf. F sama dengan numpy dot range, tapi R-nya 1 aja. Ntar maka F adalah seperti ini. Sama seperti kalau misalnya kita membuat G sama dengan list dari range 7. Seperti ini. Oke, cuma beda ya dibilang sama enggak, dibilang beda juga enggak. Karena kalau pakai numpy dia jadi array di sini. Sementara kalau ini dia list biasa. Dan sama seperti range yang bisa 2 angka dan juga bisa 3 angka, range pun juga demikian. Jadi kita bisa bikin G
sama dengan nampi dot range, kemudian misalnya 2 sampai 12. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kita bikin 3 angka, sama saja. Seperti ini. Dia jadi ada jamnya. Lompatnya 33 dari 2. 2, lompat 3, 5. Lompat 3, 8. Lompat 3, 11. Lompat 3, 14. Oh, 14 sudah keluar dari 12. Kan 12 maksimumnya. Berarti mentok di 11. Oke, itu range. Jadi seperti range. Nah, kemudian, ini tadi yang 3 angka. 3 angka ini bisa juga negatif ya. Dia bisa mundur ke bawah. Contoh misalnya -3. Cuma harus dibalik ini. Misalnya 20, ini 10. Jadi dia menurun. 20 kurang 3, 17. Kurang 3, 14. Kurang 3, 11. Kurang 3, 8. Oh, 8 dari bawahnya 10. Nah, boleh. Kalau kita salah, misalnya tadi -3, apa yang terjadi? Kosong. Oke. Karena dia nggak bisa ini kan, 2 -3 udah keluar ya. Nah, boleh. Jadi 2 sendiri juga nggak kehitung. Nah, sekarang modul kedua adalah Matplotlib. Itu untuk plotting, untuk bikin grafiknya. Nah, sama seperti yang tadi, kita tinggal pip install Matplotlib. Oke, dibilang sudah satisfied jadi sudah diinstal. Karena memang sudah saya install ini. Matplotlib. Nah, mirip seperti yang di Octave, misalnya saya panggil ke Octave-nya. Misalnya saya punya X sama dengan linear space. Ini sama seperti range tadi. 1 sampai 100. 1 sampai 3. Dan jumlah titiknya ada 100 misalnya. Jadi agak beda ya dengan range tadi. Ya, kemudian Y sama dengan sin X. Kemudian kita tinggal plot. Plot X, Y. Maka akan keluar hasil plottingnya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi dia menjadi seperti, ya bukan seperti ya, dia rumus sinus. Mulai dari 0 dan seterusnya. Cuma ini saya kebalik. Plot Y, X harusnya. Ada, benar tadi. Ini malah salah. Oke, berarti plot X, Y. Ini. Dan kita juga bisa di sini, saya ingin ada garis-garisnya lah biar kelihatan ini berapa sih angkanya ini 1,5 atau enggak ya. Tinggal grade on. Maka dia akan dikasih garis-garisnya. Oh ya, ini memang 1,5 di sini. Di sini 2, sini 2,5 dan seterusnya. Oke. Nah, di Matplotlib fungsinya juga sama persis seperti itu. Dia untuk plotting. Oke, kita coba aja import Matplotlib. Nah, karena Matplotlib ini lumayan panjang dan agak belibet ngomongnya, jadi kita singkat aja sekarang. Kita kasih alias matplotlib.pyplot s misalnya plt kalau contohnya di sini ya. Tunggu, udah, berarti sudah dipanggil library-nya dan sekarang kita bisa pakai. Kita coba sekarang. X sama dengan nampi, kok nampi tadi belum saya kasih alias, jadi masih pakai nampi, range 2,20.
Nah, sekarang kita mau coba membuat grafik X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Oke. PLT yang memanggil matplotlib ini dot plot kemudian X, Y. Nah, selesai. Kemudian plt.show. Seperti ini grafiknya. Grafik X kuadratnya. Kalau misalnya kurang bagus, kita coba aja yang berbeda. Misalnya tadi kita bikin ini dari minus 20. Ya. Y sama dengan X kuadrat. Ya. plt.plot X, Y. Ya, sekarang tinggal di show. Maka dia menjadi fungsi kuadrat. Dari minus 20 sampai 20. Oke, nah ini fungsi dari matplotlib, membantu kita untuk plotting. Ngeplot itu kan gambar. Nah, selain kurva grafik, sebelum kurva grafik, kita juga bisa kayak tadi yang di Octave, kita bisa aktifin grid-nya ya. Ini kita pasang grid-nya sehingga nanti ada garis-garis. Kemudian X labelnya tolong dikasih. Maka kita tinggal tambahkan X label apa? Var X. Y labelnya apa? Kuadrat misalnya. Kemudian di show. Oke, kita coba aja. Ini kita Ctrl C. Kemudian plt.plot X, Y. Nih. Kemudian plt.grid, diaktifkan gridnya. Kemudian kasih labelnya plt X label. X misalnya. Kemudian plt Y label X pangkat 2. Ya. Nah, baru sekarang kita plt show. Jadi seperti ini. Ada grid-nya, garis-garisnya, ada X labelnya, X, dan juga ada Y labelnya, yaitu X pangkat 2. Oke. Lanjut lagi. Selain dari satu garis, ya juga bisa banyak garis. Seperti ini. Jadi pertama kita bikin grafik pertama dulu. Di sini pakai grafik kecepatan T1 10 T25 bla bla bla. Kemudian nah ini plt plot D itu maksudnya adalah range-nya apa X-nya itu sumbu X-nya. Sumbu X-nya dari kita refer ke D, kemudian V1 adalah sumbu Y-nya, label ini. Kemudian plot lagi, D, dan seterusnya. Kalau mau nambah lagi, tinggal tambah lagi, plt.plot, dan seterusnya. Kemudian kita kasih legend, maksudnya garis yang warna biru nanti artinya apa, warna oranye artinya apa. Grade-nya juga diaktifkan, X label, Y label juga diaktifkan, show juga diaktifkan. Dan kemudian show, maka dia akan menampilkan grafik seperti ini. Oke, kita coba. Sekarang kita coba apa ya? Cinema Cost saja ya. Oke, X,
sama dengan numpy dot ini arrange mulai dari 0 sampai berapa? 0,1 dan berhenti ini steppingnya berarti 0 sampai 3,14 dan steppingnya adalah 0,1. Ini. Oke, sekarang Y1 sama dengan sin X. Saya lupa di sana ya. It's not defined. Itu sama dengan sin. Bisa enggak? Lupa saya fungsinya apa. Harus ada ininya soalnya ada mat atau apa lupa saya. Udah, betul nggak usah pakai sin. Kita ulang lagi aja. Pakai pangkat 2, pangkat 3 aja ya. Lupa saya. Udah mana pakai. Oke, berarti jangan pakai koma. Ini berarti minus 5. Ini sampai 5. Dan dia 0,1. Nah, apa? Y1 sama dengan X pangkat 2. Y2 sama dengan X pangkat 3. Dah. Kemudian sekarang kita lakukan seperti ini. PLT plot X, Y1, label X pangkat 2. Ya. Kemudian plt.plot X, Y2, label sama dengan X pangkat 3. Udah. Kemudian legendnya. Kok login. plt.legend. Udah. plt.grid. plt.xlabel. X. Kemudian plt.ylabel fx. Nah, sekarang tinggal di show. Maka dia seperti ini. Ini adalah fungsi kuadratnya. Dan inilah fungsi pangkat 3-nya. Yang oranye pangkat 3, yang biru X kuadratnya. Oke, selain dari grafik, dia juga bisa bikin pie. Tinggal PLT-nya bukan plot lagi, tapi plt.py. Kemudian caranya adalah isinya apa, maksudnya komposisinya seperti apa, 1, 2, 3. Kemudian labelnya apa, nama misalnya. Jadi 1 dia adalah X, 2 adalah Y, 3 adalah Z. Begitu di show dia modelnya seperti ini. Oke, bisa selain pie, dia juga bisa ditambah persentase, bisa juga untuk diagram batang seperti ini. Tinggal PLT bar. Kalau tadi kan PLT show, PLT plot kan. Coba ada apa sih lagi sih? PLT dot, ada arrow, artis, autolocator, axis, button, circle, figure. Oh, bisa gambar juga.
line bisa poligon, skala, rectangle, subplot, apa lagi? Bar, scatter ada nggak scatter? Biasanya kita kalau nanti main data machine learning khusus untuk yang open mining, kita mainnya pakai scatter. Ada nih scatter. Mirip seperti yang ada di Excel ya. Bisa bar, bisa pie, bisa line, kalau di sini namanya plot, terus bisa juga dia scatter, jadi titik-titik gitu. Oke, paling itu aja yang bisa saya sharing. Silakan jika ada pertanyaan. Kita coba yuk sambil nunggu kalau ada pertanyaan. Nampi.sin. Lupa saya. Berarti pakai fungsi lah nampi.sin. Nggak bisa langsung sin aja. Yuk, sambil nunggu kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Jadi 0 sampai 3,14, 0,1, kemudian Y1 sama dengan nampi.sin, sin aja, X. Ya, Y2 sama dengan nampi.cosine X. Ya, nah sekarang tinggal plt.plot X, Y1 plt plot X, Y2 ya, plt grid, plt legend, udah nggak usah pakai ini nggak nyambung deh tadi yang apa pas kita ngeplotnya itu belum dikasih label soalnya, maka dia bingung legend, saya ngasih legend apa gitu, saya kan nggak bisa membaca sendiri. Oke, berarti langsung plt.show. Arti ini adalah sinusnya dan ini adalah kosinusnya. Oke, sederhana ya. Nah, tapi tolong diingat bahwa NumPy itu adalah library. Dia ada orang yang bikin library-nya untuk memudahkan kita dalam melakukan proses. Jadi kayak misalnya saya ingin menghitung nilai sinus dari 2,7 berapa ya. Nah, sebenarnya kita bisa kan membuat fungsi sendiri untuk menghitung sinus. Ingat kan tentang apa? Mata kuliah kalkulus yang apa? Deret. Saya lupa namanya. Yang pakai ininya. Nah, dari deret itu kita bisa menghitung atau mendekati nilai sinus. Nah, tapi kalau misalnya saya enggak mau pakai NumPy, enggak apa-apa. Tapi ya kita bikin sendiri berarti fungsi-fungsinya. Kayak misal tadi range. Kalau range berarti range berarti saya bisa ganti pakai range seperti itu misalnya. Kemudian untuk ngitung sinusnya, oh saya bisa pakai deret tadi gitu. Saya juga lupa nama deretnya apa. Cuma memang plottingnya yang nggak bisa, harus pakai matplot.
Karena di Python di sini dia nggak bisa suruh gambar. Memang harus pakai yang matplotlib ini. Oke, itu saja dari saya. Kalau pertanyaan bisa diajukan di WhatsApp group. Dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas untuk kehadiran, cuma belum saya aktifkan di sini. Belum saya buat sebenarnya. Nanti silakan dikerjakan, sederhana, hanya untuk kehadiran saja. Oke, terima kasih dan selamat sore semuanya. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih kembali, Bapak.